Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus psikologi komunitas saya mengenai analisis hubungan dukungan komunitas dan kesehatan mental Lady Companion atau LC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Karirotul Uyun. Saya anggota kelas dari Psikologi 5A dengan NIM 22070160119. Langsung saja pada materi pertama, yakni konsep dukungan sosial dan komunitas. Nah, apa sih dukungan sosial? Nah, dukungan sosial ini merupakan kenyamanan, bantuan, atau informasi yang diberikan kepada individu atau kelompok melalui kontak formal dan informal, berdasarkan dengan prinsip-prinsip membantu, menurut Longhorst. Lalu, dukungan sosial ini ada 4 aspek. Yang pertama, aspek emosional. Aspek ini bersifat seperti dukungan empati, perhatian, kepedulian antar individu. Nah, yang kedua ada aspek penghargaan. Nah, aspek ini biasanya didapatkan dari orang terdekat seperti keluarga, tetangga, teman, kekasih, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada aspek instrumental. Nah, aspek ini bersifat material, yang mana seperti dana atau uang dan tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada aspek informasional. Aspek ini bersifat verbal atau dengan kata-kata. Nah, contohnya seperti nasihat dan juga feedback. Lalu selanjutnya ada pengertian komunitas. Nah, komunitas menurut KBBI ini adalah sekelompok organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban. Lalu ada pengertian dari kesehatan mental. Nah, WHO menjelaskan bahwa individu yang sehat mental ini adalah individu yang mampu mengatasi tekanan hidup dan berkontribusi kepada komunitas mereka. Lalu selanjutnya, dalam Islam, mereka menjelaskan bahwa orang yang sehat mental adalah orang yang dapat mengelola keserasian fungsi-fungsi jiwa dan adanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dengan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi apa sih hubungan dukungan komunitas dan kesehatan mental? Nah, dalam penelitian yang dilakukan Kinaura dan Kalivia, dijelaskan bahwa dukungan sosial dalam komunitas memiliki peranan penting dalam kesehatan mental individu. Karena dukungan sosial ini berguna sebagai pelindung dan pengurai stres individu. Lalu materi yang kedua ada kesehatan mental LC. Kita bahas dulu apa sih LC. LC ini memiliki beberapa nama lain ya, seperti PK atau pemandu karaoke, lalu plural atau pure entertainer, lalu yang lebih ini namanya hostess. Nah, jadi pemandu karaoke ini didefinisikan sebagai seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan kegiatan pemberian arahan kepada klien untuk menyanyikan lagu dengan diiringi musik. Nah, LC ini muncul pada tahun 1990 dan tugasnya hanya menemani klien menyanyikan suatu musik gitu. Nah, namun sekarang ini LC ini banyak bergeser pengertiannya dan tugasnya menjadi wanita cantik berbaju ketat yang seksi. Mereka membantu dan mengarahkan klien untuk menyanyikan lagu, namun mereka terkadang ada yang memiliki pekerjaan sampingan dengan menerima panggilan dari klien. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan ini ya. Nah, kelebihannya gaji yang banyak.
dan juga tip yang banyak. Nah, memang pekerjaan LC ini hanya sedikit menggunakan tenaga karena ya hanya bernyanyi, namun memang memiliki gaji yang sangat banyak. Lalu yang kedua ada meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan berbicara, dan juga memiliki relasi yang luas. Nah, dari kelebihannya tadi, pekerjaan LC ini juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama ada stigma dan sentimen publik. Nah, masyarakat Indonesia banyak memandang pekerjaan LC ini sebagai pekerjaan yang kurang terhormat karena LC ini hanya bekerja dengan mengandalkan bentuk tubuh dan juga kecantikan. Nah, resiko paling tinggi dari pekerjaan ini adalah pelecehan seksual. Akan ke review studi kasus. Nah, saya mereview studi kasus yang dilakukan oleh Mbak Alifa Utami Aditya Putri dalam skripsinya yang berjudul Pengalaman Menjadi Pemandu Karaoke Semarang, sebuah studi kasus fenomenologis deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan pada 2019 dengan 3 subjek. Yang pertama subjek TT, yang kedua subjek AM, dan juga subjek LD. Nah, kita bahas satu persatu pengalaman dan juga alasan dari subjek-subjek ini menjadi seorang LC. Nah, yang pertama ada subjek TT. Nah, subjek TT ini berusia 23 tahun, merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal dan alasan menjadi hostess atau pemandu karaoke adalah karena bosan dan ingin memiliki penghasilan secara mandiri. Nah, jadi memang subjek TT ini sebenarnya tidak memiliki tuntutan ekonomi atau sebagainya karena 2 kakaknya merupakan pekerja, yang pertama di Hong Kong dan juga yang kedua di dealer. Jadi memang sudah dijamin hidupnya oleh kakak-kakaknya. Namun subjek TT merasa kurang leluasa dalam berbelanja atau memilih kebutuhannya sendiri karena ya memang semuanya diatur oleh kakaknya begitu. Nah, karena hal ini subjek merasa perlu untuk bekerja. Nah, sebelum bekerja sebagai LC, subjek TT ini pernah bekerja sebagai SPG di sebuah gerai smartphone di daerah Semarang. Namun demikian, subjek TT merasa bahwa pekerjaan ini kurang sesuai dengan dirinya karena dari penghasilannya yang sulit untuk cair dan juga pekerjaannya yang full time begitu. Nah, jadi subjek TT ini pertama kali menjadi hostess di daerah Nganyam selama 2 bulan, lalu pindah ke Cilacap selama 4 bulan, dan juga terakhir pindah ke daerah Bandungan yang kurang lebih selama setahun. Sebelum memutuskan untuk bekerja, subjek ini tidak boleh kan dari orang tuanya, sangat ditentang bahkan. Namun karena dijelaskan cara baik-baik kepada orang tua dan juga kakak-kakaknya, akhirnya mereka mengerti dan memperbolehkan subjek TT ini menjadi pemandu karaoke. Nah, subjek TT ini tidak suka dipanggil PK, namun karena ia merasa bahwa PK ini memiliki konotasi yang negatif, ia lebih suka dipanggil LC. Pengalaman yang telah dialami subjek ini ada suka duka. Yang pertama mungkin kalau sukanya itu dapat banyak bonus dan juga ya gajinya itu sangat banyak. Bahkan ketika absen saja subjek TT ini masih mendapatkan uang absen.
Namun pengalaman buruknya, ya subjek TT sering diajak untuk menjadi wanita panggilan, dan juga sering mungkin diajak minum-minum dan sebagainya. Namun subjek TT memang berpegang teguh bahwa dia bekerja sebagai pemandu karaoke hanya ya sebagai pemandu saja, bukan sebagai orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terus jika ditanya mengenai apakah subjek TT ini menyesal, dalam penulisannya, subjek TT ini memiliki konsep diri yang baik. Jadi tidak memiliki penyesalan dalam bekerja sebagai hostess. Nah, untuk kedepannya tetap subjek TT pasti ingin keluar dari pekerjaan ini. Namun ketika ia sudah bisa memiliki mobil dan juga rumah. Untuk sekarang subjek TT telah memiliki tabungan emas dan juga uang gitu. Lalu selanjutnya ada subjek AM. Nah, subjek AM ini berusia 22 tahun, merupakan anak sulung dari 4 bersaudara, tulang punggung keluarga, dan juga melakukan praktek open BO. Nah, subjek AM ini anak sulung, adik-adiknya ini masih di PAUD, SD dan juga SMA. Sedangkan ayahnya itu hanya bekerja serabutan dan ibunya tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, awal AM menjadi LC ini jadi dia diberi pekerjaan oleh teman online-nya untuk bekerja di Bali, dan dengan nekatnya AM pergi ke Bali sendirian tanpa pamit kepada orang tuanya, dan hal ini membuat orang tuanya itu sangat marah dan tidak menyetujui bahwa AM menjadi seorang hostess. Demikian, setelah AM ini menjelaskan bahwa AM menjadi hostess adalah untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya keluarga menyetujui keputusan AM menjadi seorang pemandu karaoke. Nah, suka duka AM bekerja di ini ya seperti subjek TT bahwa ya AM sering sekali mengalami pelecehan seksual dan banyak diajak untuk melakukan hal-hal seperti itu dengan biaya lebih, dan AM menyetujuinya karena memang uang yang didapatkan pun sangat banyak. Lalu apakah subjek AM menyesal? Jawabannya iya dan tidak. Maksudnya AM menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Ia sadar bahwa kadang ketika ia minum-minum dia memikirkan bahwa wah, saya ini seorang Islam namun masih melakukan hal seperti ini, dan ya AM namun tidaknya karena ya memang dengan bekerja ini AM ini dapat menghasilkan uang yang sangat banyak dan bisa menanggung segala kebutuhan ekonomi di keluarganya. Namun ya subjek AM tetap ingin keluar dari pekerjaan ini ketika umurnya sudah menginjak 23 tahun. Dan 23 tahun ketika ia sudah bisa membahagiakan ibu dan orang-orang di sekitarnya begitu. Lalu selanjutnya ada subjek LD. Nah, subjek LD ini subjek LD ini merupakan bungsu dari ketiga bersaudara dan 2 kakaknya telah menikah semuanya. Nah, jadi LD ini bekerja sebagai pemandu karaoke karena ya
termasuk salah satu ya sebagai tulang punggung keluarga ya, karena ibunya itu memiliki sakit kanker. Nah, jadi kedua kakaknya tahu dan ayahnya pun tahu dia bekerja sebagai pemandu karaoke, namun dia tidak mengatakan kepada ibunya karena takut jika akan memperburuk keadaan kesehatan ibunya begitu. Nah, jadi subjek LD ini sudah bekerja menjadi pemandu karaoke kurang lebih selama 2 tahun. Subjek merasa nyaman dengan pekerjaannya, baik dari sistem manajemen yang mana atasannya ini memang tidak menuntut sesuatu yang berat kepada subjek. Hanya saja manajemen berharap agar orang-orang yang bekerja kepadanya dapat bersifat jujur dan bertanggung jawab. Subjek juga merupakan orang yang easy going dan bisa berbaur dengan teman-temannya. Naik turunnya subjek LD ini bahwa ia juga sering mendapatkan beberapa permasalahan yang membuatnya ia merenung. Seperti ketika menemani pelanggannya, subjek ini selalu saja diberikan minuman keras dan menyebabkan ketika pagi subjek merasa sakit-sakit pada badannya. Subjek mengatakan bahwa tak jarang pelanggannya ada yang melakukan tindakan kurang berkenan, seperti dipegang di bagian dada dan bagian pantat. Subjek beranggapan bahwa ia menjalani pekerjaan ini karena jadi subjek beranggapan bahwa ia tidak menjalani karena ada kriteria khusus bagi yang ingin bekerja sebagai pemandu karaoke. Nah, jadi subjek ini juga sudah merasa lelah bekerja. Ia mempunyai keinginan untuk berhenti sebagai pemandu karaoke apabila tujuannya di tahun ini dapat terselesaikan, yakni membangun rumah. Oke, yang ketiga ada dukungan komunitas untuk LC. Dukungan komunitas yang bisa dilakukan yakni dukungan sosial emosional. Dukungan ini bisa menyasar pada dukungan kelompok sebaya, lalu ada konseling dan juga pemrograman peningkatan keterampilan sosial bagi LC, sehingga diharapkan LC ini ketika mendapatkan dukungan-dukungan ini bisa lebih berani dan tidak merasa bahwa dirinya itu sangat buruk gitu. Lalu ada dukungan secara ekonomi. Nah, ketika LC ini keluar dari pekerjaannya, pasti uang yang ia dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang ini tidak sebanding dengan pekerjaan sebagai pemandu karaoke ya. Nah, terkadang tuh mereka tuh tidak memiliki skill dalam bekerja. Karena hal ini banyak dari LC itu takut keluar dari lingkaran pekerjaan ini. Nah, dengan memberikan dukungan komunitas pelatihan keterampilan kerja atau program kewirausahaan, diharapkan LC ini mampu berani untuk keluar dari pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, lalu ada dukungan secara hukum. Banyak sekali LC-LC yang mendapatkan pelecehan seksual, pemerkosaan, atau tindakan-tindakan yang tidak mengenakan seperti ya tadi yang dialami oleh LD, seperti dipegang dada dan juga pantat, dicekoki minuman keras, bahkan ada yang dicekoki narkoba. Nah, karena hal ini diharapkan dengan bantuan hukum atau advokasi ini
bisa membuat Elsie ini berani untuk speak up mengenai permasalahan yang ia alami di sepanjang hidupnya gitu. Lalu yang ketiga ada dukungan masyarakat. Nah, karena stigma negatif yang sudah melekat dengan Elsie atau pemandu karaoke, banyak Elsie yang takut untuk keluar dari pekerjaan ini. Nah, mereka takut tidak bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat lagi karena stigma negatif tersebut. Nah, dengan mengubah stigma masyarakat menjadi lebih baik bahwa Elsie juga merupakan seorang manusia yang ya pernah memiliki kesalahan, pernah merasa sangat kepepet sehingga melakukan pekerjaan tersebut, sehingga ketika stigma masyarakat ini bisa dirubah sedikit-sedikit dan lebih toleran kepada orang yang pernah bekerja sebagai LC, para LC ini bisa lebih berani untuk keluar dari pekerjaan ini. Tuh, lalu yang terakhir ada tantangan. Nah, tantangan pemberian dukungan komunitas ini tidak mudah dilakukan karena ada beberapa tantangan yang mungkin menghambat hal ini. Yang pertama ada stigma sosial yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang stigma negatif pekerja LC, pemandu karaoke dan sebagainya itu memang sudah melekat kuat dengan pekerjaan yang tidak terhormat seperti itu, sehingga banyak orang yang sudah terjerumus ke dalam lingkaran tersebut tidak akan bisa keluar dan malu untuk bersosialisasi lagi di masyarakat. Lalu juga yang kedua ada ketakutan LC. Nah, terkadang ketika LC sudah berani speak up apa yang telah ia alami, tidak pernah dilecehkan dan lain-lain, dia tuh ada ketakutan bahwa mungkin saja orang yang dilaporkan itu justru menyerang balik dirinya, sehingga LC tidak berani speak up dan tetap saja berada di lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga ada kurangnya kesadaran bahwa ya mungkin LC-nya sendiri yang tidak memiliki keinginan untuk keluar dari lingkungan tersebut, walaupun ya memang lingkungan tersebut sangat toksik dan memiliki banyak kekurangan begitu. Namun karena memang gaji yang didapatkan sangat tinggi, banyak LC yang tidak mau keluar dari pekerjaan ini. Nah, jadi ada quotes, jika kamu melihat semua pintu tertutup, maka cobalah untuk mendobraknya. Selalu ada tempat bagi orang pemberani. Diharapkan bahwa ya orang yang memang sudah terjerumus di lingkaran seperti itu berani untuk keluar, bahwa masih selalu ada kesempatan di dunia ini untuk orang-orang yang berani untuk melawan, mempertahankan kehidupannya gitu. Ya, terima kasih. Ada pantun jalan-jalan ke Kuningan, ketemu Billy Ellis. Cukup sekian dan terima kasih.